Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi a'azza ahlil iman. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-qail subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-qail la tashaddur rihal illa ila thalathati masajid al-masjidil haram wa masjidi hadha wa masjidil aqsa. Wa usalli wa usallim alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ala sahabatil mujahidin al-awwalin wa ala at-tabi'in wa man tabi'ahum min ahli sunnah wal athar fi ad-da'wati wal jihad bi ihsanin ila yaumiddin. Wa usikum wa nafsi bi taqwallahil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berbicara tentang kewajiban membela, mempertahankan dan membebaskan Masjid Al-Aqsa dari belenggu penjajahan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid Al-Aqsa adalah tempat ibadah utama yang menjadi perhatian semua orang beriman di seluruh dunia. Karena sejarah Masjidil Aqsa adalah sejarah para nabi utusan Allah, dan itu adalah warisan semua nabi tanpa terkecuali, termasuk Nabi Muhammad SAW. Masjidil Aqsa merupakan bagian dari akidah umat Islam, karena Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama dari dua kiblat. Kedua masjid suci yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran selain Masjidil Haram, dan ketiga masjid setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang memiliki tempat dan keagungan mulia di hati umat Islam. Masjidil Aqsa juga merupakan tempat yang diberkahi di wilayah Syam dan memiliki sejarah panjang tempat pertempuran antara yang hak dan yang batil. Dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Allah perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, merupakan indikasi sejauh mana umat Islam harus memiliki kepedulian terhadap kedua masjid tersebut, termasuk memakmurkannya sepanjang masa dengan berbagai kegiatan ibadah, serta untuk melindunginya dari ambisi serangan musuh-musuh Islam. Masjidil Aqsa di samping menjadi simbol perjuangan dan kejayaan umat Islam, juga menjadi pengingat kita semua untuk selalu memperhatikannya dan siap siaga menjaganya dari aksi-aksi Yahudisasi terhadap tanah suci, dan membersihkannya dari perbuatan mereka dan mengembalikannya kepada pemiliknya yang setia, yakni umat Islam. Allah mengingatkan kita di dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman,
Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat ke-200. Melalui ayat ini kita diingatkan agar bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menguatkan kesabaran itu, terutama menguatkan kesabaran dalam menghadapi musuh-musuh agama Islam, serta senantiasa bersiap siaga dalam menghadapi musuh-musuh dengan selalu komitmen di jalan Allah dengan bertakwa kepadanya, termasuk kesabaran dalam perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa, sehingga dengan semua ini orang-orang beriman memperoleh keberuntungan. Hadirin rahimakumullah, adapun perjuangan umat Islam dalam membebaskan dan mempertahankan Masjidil Aqsa sesungguhnya telah berlangsung sejak dahulu kala, terutama yang paling utama adalah pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab ketika membebaskan Masjidil Aqsa dan menyucikannya dari kemusyrikan. Demikian pula ketika Panglima Salahuddin Al-Ayyubi membebaskannya untuk kedua kalinya pada masa Perang Salib dengan membersihkannya dari segala penodaan dan kezaliman. Kini ketika rumah yang disucikan yaitu Baitul Maqdis itu kembali dinodai, diserang dan diinjak-injak pasukan dan pemukim Yahudi Zionis, maka perjuangan untuk membela dan membebaskannya pun menjadi kewajiban bersama orang-orang beriman dimanapun berada, bukan hanya bagi mereka yang di sekitar Masjidil Aqsa di Palestina saja. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula thumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadna 'alaikum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian kami berikan kepadamu orang-orang Yahudi giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran Surat Al-Isra ayat 5 dan 6. Kaum muslimin yang Allah muliakan, pada akhirnya kita memang harus secara aktif, masif dan konsisten dalam membela agama Allah, membela Masjidil Aqsa, tempat menyembah Allah, maka Allah pun akan menolong kita. Ingatlah akan pertolongan Allah sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad ayat ke-7. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uuhum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan sungguh kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Quran Surat Ar-Rum ayat ke-47. Begitulah kita semua sebagai orang-orang beriman harus menyadari
bahwa hubungan kita dengan Masjid Al-Aqsa bukanlah hubungan emosional semata, juga bukan musiman saja, namun hubungan keimanan dan hubungan perjuangan sepanjang masa. Karena itu kita umat Islam memiliki kewajiban utama menjaga Masjid Al-Aqsa tanpa keraguan sedikit pun. Kita jadikan pola persatuan dan kesatuan di antara kita sebagai ikatan kekuatan dalam upaya membebaskan Masjid Al-Aqsa dari belenggu penindasan. Tanpa persatuan kita tidak akan pernah bisa membebaskan Masjid Al-Aqsa yang saat ini dalam cengkraman Zionis Israel. Beberapa hari yang lalu Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara ke Gaza, Palestina. Beberapa hari yang lalu ada sekitar 1.595 tawanan yang saat ini masih berada ditahan oleh tentara Zionis Israel tanpa alasan apapun dan tanpa waktu yang ditentukan. Ini terjadi karena kita umat Islam tidak bersatu dalam satu kepemimpinan. Karenanya kita berharap Masjidil Aqsa segera kembali ke pangkuan kaum muslimin dan umat Islam di Palestina, seluruh masyarakat Palestina bisa meraih kemerdekaan dan kemudian bisa bebas solat, menegakkan solat di Masjidil Aqsa. Karena tidak sepantasnya kita sebagai umat Islam, umat yang satu, terperosok dalam perselisihan, pertimbangan politik, teritorial, atau keegoisan kelompok. Ada kepentingan terbesar umat ini yang harus didahulukan di atas setiap kepentingan pribadi dan kelompok, yakni dengan bersatu berjamaah dalam perjuangan di jalan Allah pada umumnya dan dalam pembebasan Al-Aqsa pada khususnya, hingga Masjidil Aqsa kembali ke pangkuan kaum muslimin sepenuhnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wakhdhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'anna al-bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnah wal mihan
ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا أندونيسي خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.